Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang keutamaan ke masjid, Pak. Iya, Pak. Apakah eh, semua, apa maksudnya, Muslim laki-laki saja atau Muslim perempuan? Sebab ada hadis mengatakan bahwa wanita Muslimah itu lebih afdol salat di masjid. Tetapi Iya, kalau Ramadan dan ke haji, mereka berlomba-lomba ke masjid. iya, Pak. Jadi pertanyaan Ustaz saya, apakah keutamaan itu khusus bagi laki-laki sementara perempuan di rumah saja? Sebab ada beberapa tahun yang lalu ada seorang imam masjid yang istrinya, dia tinggal di masjid, istrinya jarang bahkan tidak pernah ke masjid bersalat, Pak, karena memegang suatu hadis tersebut. Terima kasih. Iya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis-hadis yang tadi kita bacakan itu umumnya untuk laki-laki. Adapun perempuan, maka dia mendapatkan hadis khusus, keutamaan khusus. Misalnya datang ke masjid itu untuk mendapatkan kebaikan. Ada pengajian, terutama pengajian atau bulan Ramadan, dia datang untuk mendapatkan ilmu dari para ustadz dan juga tentu ikut salat berjamaah, maka dia mendapatkan dari sisi lain. Karena memang hukum asalnya wanita itu sebaiknya salatnya di rumah. Tetapi jika dia datang ke masjid, maka dia adalah sebuah kebaikan. Seperti itu, Pak. Tidak ada masalah, insya Allah. Bahkan pahalanya perbuatan laki-laki yang sering ke masjid, misalnya contohnya sholat isyraq yang Bapak biasa lakukan, itu kan ibu-ibu yang di rumah itu dia tidak pasti ke masjid. Dia di rumah, dia boleh melakukan perbuatan itu, ibadah itu, dan dia mendapatkan keutamaan sebagaimana yang didapatkan laki-laki jika dia di masjid. Iya, Pak. Allah Allah. Ada yang lain? Baik, Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kaitannya tadi dengan keberadaan kita di masjid, Ustaz. Yang kita mau ketahui ini apa etika setelah kita berada di masjid, apakah harus bersuci atau bagaimana? Karena kenyataannya banyak jamaah-jamaah kita ini pada saat berada di masjid itu bercanda, kemudian lihat TikTok dan lain-lain sebagainya. Ini barangkali perlu kita tahu ini etikanya bagaimana ini, Ustaz. Ya, apa yang harus kita lakukan pada saat berada di masjid. Karena ini kan masjid ini kan adalah suci, tempat yang suci, Ustaz. Ini bagaimana ini? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentu ada pada ke masjid, tentu yang paling jelas dia sebaiknya berada dalam keadaan bertahara, dalam keadaan suci. Ketika masuk ke dalam masjid, dia disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Apa keutamaan dia berada dalam keadaan suci di dalam masjid? Adalah dia yang pertama, dia akan mendapatkan salawat dari para malaikat sampai wudunya batal. Jadi dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, innal malaikata yusalluna ala man jalasa fil masjid. Ada potongan hadisnya, kemudian ujung hadisnya mengatakan malam yuhdith, malaikat akan senantiasa bersalawat kepada orang yang duduk di dalam masjid sampai wudunya batal. Kalau wudunya batal, berhenti salawat para malaikat. Itulah sebabnya disunahkan dia berwudu lagi.
lalu masuk. Itu adab yang kedua. Adab yang ketiga, dia menjaga kebersihan masjid. Menjaga kebersihan masjid. Jadi itu adalah sesuatu yang sangat penting. Yang ketiga, kita buatkan pertanyaan, apa boleh orang berada di dalam masjid ngobrol tentang dunia? Boleh. Boleh orang ngobrol tentang dunia di dalam masjid. Sebab dalam sejarah Nabi biasa, sahabat biasa ngobrol tentang masalah ekonomi. Ya, bahkan beliau mengurus korban-korban perang, itu boleh. Tetapi ngobrolnya tentang dunia yang ada hubungannya dengan kehidupan kita dan agama kita, ya. Jangan dunia yang melalaikan sampai memasukkan musik di dalam masjid. Ada ya seperti tadi Pak, nonton TikTok. Ini sekarang beberapa hari saya di masjid, di beberapa masjid itu yang istirahat di masjid, mentang-mentang masjid, pengurus masjid sudah berikan kesempatan untuk boleh tidur-tidur, AC masih menyala, tapi gunakan untuk nonton TikTok, musik di dalam masjid. Tidak boleh Pak. Jangan, tidak boleh seperti itu. Apalagi kalau sudah ada tontonan-tontonan yang, tapi cuma memang rata-rata di TikTok itu saya perhatikan dan orang bilang memang isinya candaan-candaan, ya Pak ya, lucu-lucu. Jangan terlalu berlebihan di situ. Duduk-duduklah, mending tidur saja. Tidur dan itu akan mendapatkan pahala. Kemudian adab di dalam masjid, dan ini penting untuk kita pahami, nanti jelaskan secara rinci dalam surah Al-Hujurat. Tidak boleh teriak-teriak di dalam masjid. Ya. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Tidak boleh berteriak-teriak di dalam masjid, apalagi bertengkar. Tidak boleh terjadi pertengkaran di dalam masjid. Kalau mau pukul-pukul, marah di dalam masjid, keluar Pak. Keluar. Nah, inilah yang tidak dipahami oleh banyak orang. Ada beberapa masjid itu pengurus masjidnya kalau rapat itu sampai bertengkar. Sampai bertengkar. Ini bermasalah, pengurus masjid bertengkar, dan biasanya gara-gara celengan. Bawaan celengan. Itu masalah. Ada apa? Bukan uangmu juga. Ini tidak boleh bertengkar di dalam masjid. Kemudian yang perlu dipahami juga tentang masjid, ya itu saja dulu Pak. Minta tolong supaya mengangkat suara di dalam masjid. Yang terakhir, tidak boleh melakukan transaksi jual beli di dalam masjid. Tidak boleh melakukan transaksi jual beli. Jadi kalau ada barang mau dilakukan transaksi jual beli, itu transaksinya dijual di luar masjid. Tidak boleh. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, la arbahallahu tijaratak. Semoga Allah tidak membuat perdaganganmu itu beruntung. Jadi memang dilarang melakukan transaksi jual beli di dalam masjid. Kalau bayar arisan ya Ustaz. Arisan bukan transaksi jual beli. Dia membayar sebagai donatur dan dana, maka itu tidak mengapa. Atau donatur bayar masjid. Tapi kalau kita agak jauh sedikit, misalnya transaksi kurban, sebaiknya Pak cari ruangan yang tidak masuk dalam ruangan ini. Cari ini kantor Pak, lebih bagus. Tidak boleh dalam kawasan ini yang dipakai sholat. Kemudian adab yang perlu dipahami di dalam masjid, tidak boleh mengumumkan barang hilang. Maksudnya mencari barang hilang. Jadi kasusnya itu adalah ada seorang sahabat kehilangan barang, lalu dia maju ke depan, lalu dia bilang, saya kehilangan ini dan itu, tolong kasih tahu saya kalau ada yang temukan. Maka Rasulullah mengatakan, semoga Allah tidak mengembalikan barang hilangmu. Jadi tidak boleh mengumumkan pencarian barang hilang. Yang jadi masalah adalah mengumumkan temuan.
mengumumkan temuan. Apakah boleh mengumumkan temuan? Misalnya ada yang dapat jam tangan di situ panitia, lalu kasih panitia, tolong diumumkan barang hilang ini. Nampaknya kalau mengumumkan barang temuan itu tidak mengapa. Yang dilarang adalah mutlak adalah mengumumkan kehilangan. Kalau mengumumkan barangnya sudah ditemukan itu tidak mengapa. Itu sebagian pendapat. Hanya saja yang lebih aman dari perselisihan ini sebaiknya jangan diumumkan barang. Siapa yang merasa kehilangan sebaiknya jangan diumumkan dengan cara itu. Sebaiknya ditulis saja, Pak. Bagaimana itu maksudnya, Pak? Ya itulah dia jadi masalahnya. Jadi sebaiknya dibuat pengumuman saja, ditempel pengumuman di luar misalnya. Nanti ada yang datang dia baca bahwa ini ada yang barang yang sudah ditemukan, silakan menemui panitia masjid. Itu, Pak. Wallahu a'lam. Adapun orang, saya tidak terlalu mengerti karena yang dimaksud umumnya dalam hadis itu adalah barang, memang barang yang dicari. Kalau orang mungkin lain hukumnya. Saya cari tahu ya, insyaallah. Iya, Pak. Tabe, Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit merespons tentang berselisih di masjid. Biasanya itu kan tidak jarang kita temui terjadi perselisihan dalam hal ketika berlangsung pemilihan pengurus. Iya, Pak. Ini mungkin Tabe perlu penjelasan tentang bagaimana sistem dalam Islam untuk pemilihan ketua pengurus masjid agar terhindar dari hal-hal seperti yang saya sebutkan tadi. Demikian Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud dilarang berselisih dalam masjid adalah berselisih yang mendatangkan pertengkaran. Kalau berselisih beda pendapat tidak ada masalah. Bahkan beda pendapatan juga tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Orang berselisih, maksud saya lebih mendukung si A daripada si B, biasa orang beda pendapat. Tapi yang dilarang adalah jangan sampai beda pendapat itu ya, apalagi tambah dengan beda pendapatan itu kemudian orang bisa mengangkat suaranya dan sampai bertengkar yang mendatangkan gangguan di hati sampai permusuhan. Itu yang dilarang. Tapi kalau beda pendapat, tidak, Pak. Saya lihat, kalau saya melihat sosok ini jauh lebih baik dan begitu, itu biasa, tidak ada masalahnya. Yang dilarang itu dia sampai bertengkar, ya, sampai mengangkat suara, ya, itu yang dilarang. Kalau kita diskusi biasa, beda pendapat biasa. Itu berarti masalah hatinya itu orang. Kenapa masalah pemilihan ketua pengurus masjid ini sampai harus ya sakit hati? Jangan. Biasa aja istilahnya. Bukan juga pemilihan presiden, tidak ada, jangan. Ketua pengurus masjid, jangan. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita alhamdulillah ini Bapak-bapak rata-rata mungkin banyak yang lebih tua dari saya. Saya umur saya 51. Kita harus sebenarnya banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di masa tua kita ini 50 tahun ke atas kita mau memanfaatkan waktu dan umur kita untuk mengurus masjid. Itu sebuah kebaikan dan kebahagiaan sebenarnya, Pak. Sebab sepertinya menjadi pengurus masjid ini adalah pekerjaan yang 90% orang bisa ikhlas. Karena tidak ada gajinya tuh. Tidak ada gajinya. Tidak ada apa yang mau diperebutkan di masjid. Kita mengurus saja, mudah-mudahan orang bisa nyaman beribadah. Alhamdulillah itu. Jadi ibu-ibu, apalagi ibu-ibu yang jadi ibu majelis taklim yang membantu seperti ini, besar sekali pahalanya. Saya, Bu, seandainya bisa jadi perempuan, saya juga mau jadi perempuan.
yang penting tidak hamil. Karena ternyata hamil itu setengah mati ternyata. Makanya kenapa Allah menyuruh kita untuk banyak-banyak berbakti kepada ibu itu. Kasihan. Itu pahalanya besar sekali Bu jadi perempuan. Perempuan itu seperti yang hadis yang selalu diviralkan para muballigh. Perempuan itu paling enak sebenarnya. Empat kewajiban yang dia lakukan sudah masuk surga dan dia bisa memilih pintu mana saja yang dia mau. Innal mar'ata idza shallat khamsa. Perempuan kalau sudah salat 5 waktu dengan baik. Wa shamat syahraha, dia puasa Ramadan dengan baik. Wa hafizat farjaha, menjaga kehormatannya. Wa ata'at zaujaha, dia taat kepada suaminya 4 saja sudah cukup. Hampir-hampir kita bilang, enggak usah kita salat sunnah kita Ibu. Yang penting 4 ini dilakukan, nanti kalau mati disuruh masuk surga dari pintu mana saja yang kita mau. Laki-laki kok dong, tidak ada yang begitu Bang. Tidak ada begituan laki-laki. Pacce laki-laki. Jadi subhanallah. Itu Pak, kembali masalah itu yang Kalau model apakah pemilihan langsung yang biasanya bagus atau gimana? kalau saya selama jadi pengurus masjid dekat rumah itu, pemilihan ketua tidak pernah jadi bilang bagaimana kita voting ini yang terbanyak, tidak ada aja Pak. Langsung kita sebutkan Bapak yang pengurus inti, bagaimana kan di situ ada pembina, ada ketua sebelumnya. Ketika mau diganti, pembina saja dengan ketua. Bagaimana musyawarah? Kira-kira ini Budi, ditawar kami Pak, siap jadi ketua. Iya insyaallah. Sudah nih sebentar kita rapat dan ternyata jamaah juga sebenarnya paham tentang Bapak ini. Sudah nih pilih, enggak usah bilang ya sudah kayak pemilihan kepala desa saja, enggak perlu Ji. Yang saja kita lihat ketua yang memang ketua kelihatan tua dan memang dituakan. Dituakan ya seperti itu Pak. Kan baku kenal semua aja di dalam masjid tuh. Beliau ini istilahnya orangnya lebih bijak, orang segala macam, rajin ke masjid. Sudah baku begitu saja Pak. Nggak usah ada kasih kumpul orang. Bagaimana Pak? Karena ada memang biasa pengurus masjid mau sistem di Indonesia yang demokratis sekali, harus dipilih suara terbanyak. Itu yang bikin sakit hati nanti. Tapi kalau para kita saja, kan kita aja yang baku dekat-dekat di sini, yang istilahnya pengurus inti, baku di situ saja baku atur. Nah, teknisnya gampang sekali gitu Pak. Jami terlalu banyak dilibatkan, setengah mati. Nah, itu makanya kalau presiden itu sebenarnya harusnya dengar usulan-usulan ulama. Menteri itu jangan terlalu banyak. Harusnya kalau bisa menteri itu 15 orang saja. Negeri-negeri lain banyak. Anggota dewannya saja di beberapa negara itu anggota dewannya sedikit Ji Bang. Sedikit Ji. Karena partainya juga sedikit Ji. Di negara-negara maju kan partai paling banyak 3. Kalau kita banyak. Ya, karena terlalu kaya ini. Saya kira itu Pak. Insyaallah tidak ada masalah. Bisa kita atur ke dalam saja kalau pengurus atur ke dalam. Iya. Begitu kira-kira. Iya. Cukup Pak. Iya, Ibu kenapa? Ada pertanyaan dari ibu-ibu? Ibu? Ada pertanyaan Ibu? Ada Ji. Tapi Ustaz. Oh iya. Halo. Iya, silakan. 10 menit lagi bisa. Ya. Tes. Tes. Iya. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ini terkait bagaimana menempatkan masjid sebagai tempat suci, tempat yang diagungkan. Tadi oleh Ustaz terkait bagaimana kita adab dan sopan santun dalam masjid. Kami ini pengurus masjid misalnya lagi kerja bakti Ustaz. Iya Pak. Ya kadang ya baiklah ada pakai training lah, pakai celana pendek.
Nah, bagaimana dengan hal ini pada kondisi-kondisi seperti itu? Apakah boleh menggunakan pakaian yang seperti itu? Ada ibu-ibu yang pakai daster masuk ke masjid, apalagi ya mungkin lagi bersih-bersih, ya pakai daster sambil bersih-bersih masjid. Itu yang pertama. Dari sisi menjaga kesucian masjid. Kemudian yang kedua, suara perempuan itu adalah aurat. Nah, ini kadang di beberapa masjid masih kita salat, baru selesai salat sunat, di suara ibu-ibu itu kayak pasar nih. Nah, itu tidak terjadi di sini, Ustaz. Ya. Di masjid sana saja dan di sini hampir terjadi juga. Hampir tidak terjadi. Ya, ini bagaimana seperti itu, Ustaz? Karena sekali lagi bahwa suara perempuan itu adalah aurat. Mohon mungkin diberi batasan-batasan seperti apa yang bisa ditolerir oleh agama kita. Makasih, Ustaz. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang pakaian untuk laki-laki kan sudah dijelaskan oleh agama kita lewat hadis Nabi, kemudian memberikan penjelasan bahwa batas auratnya itu antara pusar dan lutut. Ya. Jadi selama tertutup di pusarnya dan lututnya, maka itu adalah sudah memenuhi batas. Cuma nanti dia masuk hal yang lain, yaitu tentang urf, adat istiadat dalam suatu kampung. Kalau celana pendek seperti itu sekalipun tertutup lututnya dan tertutup pusarnya, tapi bajunya pakai baju sambi-sambi, dan orang kampung itu melihat itu tidak sopan berhadapan dengan masjid, maka sebaiknya itu dihindari, apalagi sudah berhubungan dengan masjid. Ya. Yang biasanya kalau kerja bakti begitu pakai celana pendek, kelihatan pahanya, itu keluar masuk di masjid itu kan tidak sopan. Ya, maka sebaiknya dihindari seperti itu. Adapun keluar masuk karena memang kebutuhan untuk membersihkan segala macam, dan itu kan tidak mesti dia sholat sunnah karena keadaan darurat. Tetapi dari sisi pakaian jangan juga pakai kayak bahkan tidak pakai baju segala macam di dalam masjid. Adapun ibu-ibu tentu izinkan saya tentang jilbab. Dulu ada yang mengkategorikan jilbab itu 3 macam. Jilbab syar'i yang tertutup rapi seperti yang ibu-ibu pakai sekarang. Yang kedua jilbab burasa. Nah, tertutup tapi kelihatan lekukannya toh. Nah, yang ketiga jilbab setengah tiang. Nah, itu ibu-ibu yang pakai daster, dia pakai jilbab tapi pakai daster kelihatan betisnya. Nah, itu jilbab setengah tiang itu yang seperti itu. Nah, jadi tolonglah kalau sekalipun ke masjid membersihkan masjid, tutuplah seperti biasa. Ustaz, rempong enggak? Bilang orang Makassar yang pakai bahasa Betawi, ribet ki ribet. Nah, ribet ki Ustaz. Rempong. Tidak, karena masalahnya Anda berada di kawasan masjid. Dijagalah. Ya, seperti itu. Kemudian bagian yang kedua tadi aurat, tentang suara. Tentang suara saya mau cerita satu hal. Ini pernah kejadian di masjid dekat rumah beberapa belas tahun yang lalu. Ada syekh datang, saya penterjemahnya. Tiba-tiba saking semangatnya itu ibu-ibu di belakang ada yang berteriak, mungkin mau bertanya tapi berteriak dia. Langsung syekh bilang, ada sautul mar'ah, suara perempuan itu ya? Nah iya, dia bilang syekh itu, karena dia orang Qasim di Saudi Arabia, di Qasim. Dia bilang, kalau di kampung saya di Qasim, kalau ada perempuan yang berteriak seperti itu, suaranya lantang seperti itu di dalam masjid, dan kalau dia masih anak gadis, maka itu biasanya imam masjid akan mengumumkan ke khalayak bahwa
tandai orang itu, jangan sampai anak laki-laki kalian dikawinkan dengan wanita itu. Ya. Jadi saking kuatnya mereka menjaga sisi aurat, padahal cuma suara. Jadi di sana kalau ada perempuan meninggikan suaranya, apalagi di dalam masjid, itu langsung ditandai. Jangan sampai ada yang kawin dengan wanita seperti itu, karena dia bisa mempengaruhi psikologi ke depan. Iya Pak, Allah alam. Jadi kalau bicara pelan-pelan saja, karena memang gitu adabnya seorang wanita. Sebagai penutup, mungkin ini pernah saya sampaikan. Ibu, tolong jawab saya. Kenapa orang kalau bertengkar suaranya tinggi, meninggi? Kenapa orang kalau dua orang ini bertengkar itu suaranya meninggi, suaranya besar, volumenya besar? Kenapa Bu? Sudah setan. Nah, supaya cepat, ada syekh pernah ditanya, "Syekh, kenapa kalau dua orang bertengkar itu masing-masing meninggikan suaranya?" Syekh bilang, "Karena pada saat itu hati mereka menjauh. Hati mereka menjauh. Karena orang yang saling mencinta itu tidak membutuhkan suara yang besar. Bahkan kalau cinta kedua orang itu sangat besar, tidak membutuhkan suara. Cukup dengan kode sudah jadi." Begitu kenyataannya, betul. Ibu kalau marah itu besar suaranya itu karena hatinya menjauh. Coba kalau orang saling mencinta, pelan-pelan. Sayang, selesai. Bahkan tidak perlu bicara. Selesai. Itu jadi dari sini kita bisa membedakan bahwa orang itu lagi dekat dengan kita hatinya atau lagi menjauh. Jadi kalau dia bicaranya pelan-pelan, itu kuat cintanya itu. Ya, begitu kira-kira. Iya. Sekira demikian. Oh, iya Pak. 2 menit kalau bisa. Iya, saya ada kegiatan ya. Kedengaran sih kayaknya Pak. Ya. Oh, begitu. Bismillah. Tapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya Pak. Ya, terkait dengan tadi untuk jamaah yang datang ke masjid kemudian disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah yang datang ini, yang disambut ini, apakah yang datang sebelum azan atau yang masbuk? Itu mohon penjelasan lebih lanjut Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan dan teks hadis-hadis yang lain itu memberikan penjelasan bahwa semua kepada yang datang ke masjid. Sebab kalau dibedakan yang masbuk dan segala macam, maka itu babnya lain. Itu babnya terhadap bobot pahala yang didapatkan. Jadi semua yang datang ke masjid. Ya, seperti itu Pak. Karena kalau tidak apa-apa ini pribadi. Kalau yang masbuk tidak disambut oleh Allah, berarti saya tidak Pak. Masbuk tadi. Masbuk aja tadi pas rukunya saya dapat. Begitu Pak maksudnya. Iya. Allah alam. Sudah cukup. Terakhir Ustaz. Baik Pak. Baik. Mungkin kaitannya dengan yang biasa kita laksanakan. Misalnya senam Ustaz. Kita senam kan ada nyanyi-nyanyi, kemudian ada yang goyang-goyang. Nah ini kan yang ngikuti itu kan laki-laki dan perempuan. Rupanya laki-laki kan ada daya tarik tersendiri Ustaz. Kalau berkawan di situ. Bagaimana ini Ustaz? Izin ke sisi yang lain saja Pak Di. Yang itu sebenarnya kita tahu Ji. Begini Pak, ini mudah-mudahan tidak terjadi di sini. Di beberapa masjid sekarang, terutama yang masuk dalam kategori kampung, itu masih melakukan perbuatan yang dianggapnya baik padahal melanggar, yaitu memutar musik. Kalau hari kerja bakti, hari libur, Sabtu Ahad, itu ada masjid masih putar musik. Hanya karena
syairnya adalah dianggapnya salawatan, tapi dia pakai musik, tidak boleh. Menara masjid diputarkan musik bagaimana? Sebaiknya kalau memang dia mau mengisi waktu untuk menghibur orang yang lagi kerja segala macam, putar tilawah saja, putar tilawah, dia akan lebih menenangkan, daripada putar musik. Atau cari syair yang tidak ada musiknya. Dia syairnya memang indah, nasyid yang tidak ada ini. Tapi masih banyak Pak di kampung-kampung. Itu masih putar sementara kerja bakti bedeng ustaz supaya semangat orang. Itu bukan kita bikin semangat orang. Masalahnya dosa. Nah, ini yang kira-kira perlu kita perhatikan dengan baik. Semoga masjid kita dan kita sebagai pengurus masjid tidak dapat dosa jariah dengan pelanggaran seperti itu. Adapun yang tadi diatur saja Pak, diatur. Iya. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf sekali lagi jika ada yang kurang bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.